Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kalia dan Taksaka menghentikan Kadru untuk tidur di tikar. Kalia mengangkat tikarnya dan berkata, "Ibu, lihat ini semut." Melihat itu, Kadru menjadi marah kepada Diti dan berkata, "Anak-anakku bisa melihat semut dari jauh, tapi kamu tidak bisa melihat mereka meskipun berada di sekitarku." Diti berkata, "Kadru, kamu melantunkan mantra dengan sangat merdu sehingga aku terus melihatmu." Kadru berpikir, "Waktu menguntungkan akan segera berakhir. Aku tidak bisa memberitahunya apapun sekarang. Karena kata-kata kasar yang diucapkan karena marah dapat merusak puasaku." Kadru berkata, "Winata, bersihkan ruangan ini tanpa melukai semut." Winata mengangguk dan Kadru berpikir, "Sebelum waktunya aku harus menekan perasaan dan keinginanku. Sekarang aku mengerti betapa sulitnya hal ini bagi Winata. Tapi begitu putraku sembuh, aku akan membuat Diti dan Garuda membayarnya." Kadru dan kedua putranya pergi dari sana. Winata berpikir, "Aku harap Garuda segera membawa ramuannya agar kita bisa melanjutkan ritual." Saat matahari terbenam, Garuda sampai di istana dan berkata, "Ratu, ini adalah ramuannya." Melihat itu, Rahu dan Diti terkejut karena Garuda berhasil dengan mudah. Kalia berkata, "Kamu berhasil membawa ramuannya." Taksaka berkata, "Itu juga dari Resi Agung Agastya. Dengan begitu cepat, bagaimana bisa?" Diti berkata, "Ya Garuda, bagaimana kamu menyelesaikan tugas yang begitu sulit dengan begitu mudah?" Garuda berkata, "Aku hanya medianya, yang benar adalah bahwa aku memiliki kekuatan puasa dari kedua ibuku. Karena itu semuanya terjadi tepat waktu." Taksaka berkata, "Sekarang semua masalah sudah selesai, Ibu. Ibu sudah bisa menyiapkan persembahan." Garuda berkata, "Sekarang beritahu aku apa yang harus aku lakukan." Diti berkata, "Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Sekarang aku akan melakukan apapun yang diperlukan." Ketika matahari terbit, Winata dan Kadru harus memberi persembahan kepada Dewa Matahari dan melayani para Brahmana. Saat itulah puasa mereka akan terpenuhi. Aku akan pergi untuk mengundang para Brahmana agar mereka bisa datang ke sini untuk makan. Garuda berkata, "Tidak, Ibu Diti. Mengapa kamu mengambil masalah ketika aku di sini? Aku akan pergi dan mengundang mereka." Tadi sambil membawa ramuan ini, aku melihat seorang Resi Agung dan murid-muridnya di tepi sungai. Diti berkata, "Cukup, kamu tidak akan kemana-mana. Aku yang akan mengundang para Brahmana." Kadru berkata, "Diti benar Garuda, kamu bisa membantu ibumu mengatur persembahan." Winata berkata, "Ayo Garuda." Mereka semua kemudian pergi dari sana dan Rahu berkata, "Ibu, taktik apa yang kamu rencanakan sekarang?" Diti berkata, "Mereka semua menunggu matahari terbit. Tapi orang-orang bodoh ini tidak tahu bahwa anakku Raja Bali yang menguasai singgasana surga. Bukan hanya matahari dan bulan, setiap dewa lainnya, setiap elemen di bumi berada di bawah kendali anakku." Diti kemudian pergi ke surga untuk bertemu dengan putranya Bali. Diti berkata, "Putraku Bali, aku hanya ingin matahari terbit lebih cepat agar Winata dan Kadru tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pemujaan mereka. Dan jika mereka tidak mempersembahkan persembahan kepada Dewa Matahari pada waktu yang tepat, puasanya akan dibatalkan dan seluruh kesalahan akan jatuh ke tangan Garuda. Dari dua musuh besar kita, salah satu musuh akan dihancurkan dan yang lainnya tidak akan berdaya. Coba pikirkan Bali, iblis tidak perlu menumpahkan setetes darah pun. Bali, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, kita harus memanfaatkannya." Bali berkata, "Karena aku memiliki kemampuan, kamu ingin aku memaksa Dewa Matahari. Ibu, kamu sangat menyadari bahwa waktu dan Dewa Matahari saling terkait satu sama lain. Sedikit saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya, itu akan merusak keseimbangan antara waktu dan posisinya. Ibu, jika hal seperti itu terjadi, maka mungkin akan ada masalah yang jauh lebih rumit di masa depan daripada yang kita alami saat ini." Diti berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir Bali, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu memikirkan orang lain lebih dari dirimu sendiri. Kadang-kadang aku merasa kamu memiliki semua kualitas dari ayahmu. Kamu belum memiliki kualitas apapun dariku." Bali berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu Ibu, tapi apa yang kamu katakan juga tidak benar. Pengaruh mencampuri siklus waktu tidak hanya akan merusak meditasi beberapa resi. Ibu, saat ini Resi Durwasa berada di tempat yang sama dengan murid-muridnya. Bagaimana jika dia kesal dengan perubahan waktu matahari terbit?
Diti berkata, kita akan menghadapi semua itu, Bali. Tetapi jika kamu tetap berada dalam dilema ini dan kamu tidak dapat memanfaatkan waktu dengan cara yang benar, Bali, faktanya adalah bahwa sejak kamu naik tahta ini, kamu tidak melakukan perbuatan yang membuat seluruh dunia tahu bahwa bukan para dewa yang memerintah surga tetapi asura yang menguasai surga. Bali, kita mendapat kesempatan ini seperti anugerah. Buktikan pada dunia betapa kuatnya Maharaja Bali. Saat itu di istana, Garuda sedang membantu ibunya mempersiapkan persembahan, dan Winata terkejut ketika melihat jendela ada Yamaduta berdiri di halaman. Winata berpikir utusan Dewa Yama ada di sini. Kuharap ini bukan pertanda bencana. Puasa belum selesai, aku berharap kedatangannya di sini tidak akan mengambil jiwa para ular yang terluka. Kadru datang ke dapur dan berkata, puasa dihitung hanya ketika yang melakukan puasa memasak makanan. Lagi pula aku memasak lebih baik darimu. Kadru kemudian mulai menghidupkan api untuk memasak. Melihat itu Garuda terkejut dan Kadru berkata, apakah kamu tidak akan membantuku? Cepat ambilkan susu. Di surga Raja Bali berkata, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, peraturan dan batasan tidak boleh dipilih, meski harus dibayar dengan kematian, dan seseorang harus mengikuti semua ini meskipun harus dibayar dengan kematiannya. Maafkan aku, Ibu, tugasku adalah menjaga hukum alam. Aku tidak akan menentangnya karena alasan egoisku. Raja Bali kemudian pergi dari sana. Jiti berpikir jika Bali tidak mematuhiku dan jika matahari terbit pada waktu yang tepat, Yamaduta tidak akan berhasil membunuh anak-anak Kadru. Aku perlu berbicara dengan Dewa Surya. Saat itu di dapur, Kadru dan yang lainnya sibuk membuat persembahan, bahkan Taksaka dan Kalia ikut membantu. Tapi melihat cara Taksaka dan Kalia memotong sayur, membuat Garuda tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa Garuda, Kadru melihatnya dan ikut tersenyum. Mereka semua tertawa bersama. Kadru mengingat kenangan bersama semua putranya dan berpikir, aku harap puasa ini berhasil dan putra-putraku menjadi lebih baik. Saat itu, Diti sampai di Suryaloka dan berkata, aku ingin puasa Kadru dibatalkan, kamu harus membantuku. Dewa Surya berkata, kamu mencoba melakukan ini saat itu dan kamu kehilangan putramu karena Garuda. Mengapa kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama? Jika sesuatu terjadi pada saudara-saudaranya, kekesalannya akan melampaui batas. Diti berkata, Dewa Surya, apakah kamu membuatku takut? Dewa Surya berkata, tidak, Ibu. Aku hanya berbicara fakta. Diti berkata, kamu terikat pada hukum alam dan itulah sebabnya kamu dapat menikmati waktu luangmu di sini. Tapi ingat, kondisi saudara-saudaramu. Mereka mengembara dari hutan ke hutan setelah kami mengalahkan mereka. Ingat, aku bisa mengeluarkanmu dari sini saat ini juga. Raja Bali cukup kuat untuk melakukan tugasmu saat kamu tidak ada. Aku harap kamu tahu ini. Dia memang pernah menyakitiku, tapi jika aku bersikeras, dia tidak akan melawan perintahku. Dewa Surya berpikir, dia benar. Raja Bali sangat kuat, dia bisa mengeluarkanku dari sini. Dewa Surya berkata, percayalah, aku tidak ingin menyangkalmu, tapi aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Beritahu aku, jika aku dapat membantumu dengan cara yang lain, aku akan mengikutinya. Diti berkata, serahkan gelangmu. Dewa Surya terkejut dan berkata, bagaimana ini akan membantumu? Diti berkata, Dewa Surya, serahkan saja gelang matahari itu. Saat itu di istana ular, Rahu berkata, permusuhan dengan yang kuat dan berteman dengan yang tidak berguna menyebabkan kondisi seperti ini. Seandainya kalian semua mendukung kami, maka kalian akan menjalani kehidupan yang damai. Tapi kalian mendukung Garuda sehingga kalian semua memilih mati untuk diri kalian sendiri. Dan segera kematian akan mendatangi kalian semua. Sekarang saatnya bagi kami untuk berhasil dalam rencana kami. Winata berkata, makanan sudah siap Ratu, kita perlu mandi. Winata dan Kadru kemudian pergi untuk mandi. Saat itu Taksaka dan Kalia masih melihat keluar jendela, dan di sana ada Yamaduta yang sedang menunggu waktunya. Garuda berpikir, mungkin mereka bisa merasakan kedatangan Yamaduta sekarang. Prabu Narayan, tolong selalu bersama kami. Puasa ibu harus berhasil. Taksaka berpikir mungkin Garuda bisa merasakan Yamaduta, yang artinya nyawa saudara-saudaraku terancam. Garuda berpikir, saatnya saudara Aruna muncul. Aku harus pergi. Kadru dan Winata pergi ke sungai untuk mandi dan Kadru berkata, mari mandi dan bersiap-siap sebelum matahari terbit.
Winata berkata, "Benar, kita harus menerima sinar matahari pada sinar pertama dari Aruna." Tapi tiba-tiba, matahari muncul tanpa ada cahaya kemerahan dari Aruna terlebih dahulu, dan itu membuat mereka semua terkejut.